Saya mau bilang permisi, nggak sampai 1 menit. Saya mau bilang, Pil Pahit, hei Pil Pahit, engkau sudah menunjukkan sama orang bahwa engkau tidak bisa membantah data itu, sehingga engkau mengadukan saya dengan Moreh Menahem Ali. Demikian, ketahuan ilmu lu coba segitu. Kelar, baik. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Bang Kei. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Kali ini Bang Kei menanggapi video kita kemarin yang berisi tuduhan Bang Kei kepada Ustadz Menahem Ali. Di mana Bang Kei katakan, orang yang mengatakan kata Injil diambil dari bahasa Yunani adalah penistaan, penipuan, pembohongan dan pembodohan publik. Berikut ini adalah tanggapan Bang Kei, tapi tidak menjawab apa-apa. Lalu beliau tunjukkan ke saya video. Beliau buka handphone, anaknya yang buka ya karena videonya besar, HP-nya besar, jadi videonya juga nampaknya besar. Pil Pahit. Pil Pahit. Nah. Iya. Pil Pahit. Oh, saya bilang ya nggak apa-apa, mungkin dia apoteker juga atau seorang yang bekerja di puskesmas, kan saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Ya mungkin dia orang puskesmas atau orang yang bekerja di obat-obatan. Enggak, bukan katanya. Pil Pahit ini apologet Kristen. Oh, saya pikir ini obat-obatan puskesmas. Saya kan nggak tahu. Loh, saya nggak tahu kan. Saya nggak pernah sebutin dia ya Bung Ade. Ya saya nggak tahu. Betul. Nggak pernah. Iya, kenapa dia marah? Kan kita nggak pernah ngulik-ngulik dia, nggak pernah. Betul. Kita berhenti sejenak. Tadi Bang Kei dan Aristo katakan tidak pernah tahu tentang channel Pil Pahit. Memang teman-teman, bagi mereka berdua jujur itu emang susah. Padahal 1 tahun lalu mereka berdua pernah menanggapi video saya, jadi bohong besar kalau mereka tidak pernah bahas channel saya. Berikut videonya. Kemarin terjadi lagi, namanya channel Pil Pahit. Ini maaf, bukan menyerang, bukan. Kainama itu tidak terakreditasi. Kainama itu tidak bisa membuat satu statement yang punya dalil kuat, karena Kainama mengucapkan di channelnya Bung Ade waktu itu. Di channelnya Bung Ade, saya bilang bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya anak Allah, betul? Yang kemarin tuh, yang tentang kekristenan tuh. Iya, betul. Dipotong itu lalu dipaparkan, salah katanya. Kainama ini tidak terakreditasi dan membuktikan bahwa Kainama nggak pernah belajar teologi. Saya nggak pernah pusing tentang hal itu. Lalu diajukanlah Yohanes minta tolong Ustadz Bung. Gimana teman-teman? Sangat jelas Bang Kei menyebut nama channel saya dalam video 1 tahun yang lalu. Mari kita lanjutkan. Kenapa dia marah? Kan kita nggak pernah ngulik-ngulik dia, nggak pernah. Betul. Kenapa jadi? Dan semua YouTuber Kristen marah. Loh, ada urusan apa sama Kainama? Hancurkan saja datanya Kainama, udah. Betul. Hancurkan saja. Kenapa pusing? Hancurkan saja data. Nah, begitu saya ditunjukkan, sudah kau diam dulu Kainama, kalau saya mau kasih ini yang dari saya. Oke, baik, ayah handaku sayang, cintaku. Lalu beliau putar. Di situ ternyata video kita yang kemarin. Ya. Itu diadukan dengan Moreh Menahem Ali. Hei, saya mau bilang permisi, nggak sampai 1 menit. Saya mau bilang, Pil Pahit, hei Pil Pahit, engkau sudah menunjukkan sama orang bahwa engkau tidak bisa membantah data itu, sehingga engkau mengadukan saya dengan Moreh Menahem Ali. Demikian, ketahuan ilmu lu coba segitu. Kelar, baik. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama bagaimana Bang Kei mulai playing victim, seakan-akan kita tidak bantah argumennya dengan data. Padahal dalam videonya kemarin dia katakan, ketika ada orang yang bilang, poin nomor 1, saya tulis, poin nomor 1, apa itu? Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Itu apa? Sekali lagi, penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa Injil, kata Injil dalam Quran
itu ngambil Evangelion. Tuh, sekali lagi, mau orang Islam ke, mau orang Kristen, orang apa, tapi kalau dia berani bilang kata Injil dalam Al-Quran itu mengambil dari kata Evangelion dari Bible, itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Dia tadi katakan, siapa saja, baik Kristen ataupun Islam yang mengatakan kata Injil diambil dari bahasa Yunani, orang tersebut sedang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan dan pembodohan publik. Giliran kita menunjukkan orang Islam yang mengatakan demikian, malah kita dituduh mengadu domba Bang Kei dengan Ustadz Menachem Ali. Dan dia juga katakan bahwa kita tidak menunjukkan data. Padahal jelas-jelas Ustadz Menachem Ali itu pakar filologi, dan dia juga menunjukkan data. Jika teman-teman mau baca buku yang ditunjuk Ustadz Menachem Ali yang berjudul Kosakata Asing dari Al-Quran, yang ditulis oleh Arthur Jeffrey, teman-teman bisa buka pada link di kolom komentar. Dalam video tanggapan tersebut, Bang Kei tidak menjawab apa-apa dari yang disampaikan oleh Ustadz Menachem Ali. Gantinya dia membahas apa yang disampaikan Ustadz Menachem Ali, dia malah bermain playing victim dan menuduh kita adu domba dan tidak punya ilmu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya, kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Masjid. Akar katanya dari 3 huruf. Sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab. Masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Saya belum menemukan satu ahli, walaupun era modern sekalipun, yang mengatakan bahwa istilah Injil itu berasal dari bahasa Suryani. Saya belum menemukan salah satu pengkaji modern yang mengatakan demikian. Kebanyakan para ahli ada semacam konsensus akademik bahwa istilah Injil atau Inggil itu diadopsi dari bahasa yang disebut sebagai bahasa Yunani. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.